Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah makan siang dan sholat zuhur energi sudah terkumpul kembali. Saya mau berpantun dulu satu. Ane cempala dicung bak lasun, dicung bak nibung natiung dara. Awai pun kata assalamualaikum, adik-adik ulun mandum lun sapa. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita sehat. Dari pagi tadi sudah mengikuti kegiatan kelas Samara dengan antusias, dengan semangat. Mudah-mudahan semangat itu belum kendur. Silakan Ibu, meskipun waktu sudah menunjukkan jam 2:30, ini waktu-waktu yang paling enak untuk bobok siang. Ya, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mengikuti kelas dengan materi yang sudah disiapkan oleh narasumber kita. Pada hari ini di hadapan kita sudah berhadir pemateri, mungkin adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi dengan Ibu Ima. Kita bisa menyapanya dengan Ibu Ima. Nama lengkap beliau Dr. Asmawati Husaini. Saat ini beliau merupakan Ketua Pokja 2 TPPKK Aceh. Aktivitas sehari-hari ada di MPA dan di mana-mana. Makanya kalau ketemu Bu Ima di banyak tempat itu jangan aneh, karena memang kegiatan beliau itu banyak. Setiap hari full agenda. Gitu Bu Ima ya. Saya kenalinnya aja sebagai Ketua TPPKK karena sekarang bertempatnya di TPPKK. Baik adik-adik sekalian, tema kita hari ini adalah KDRT dan penyebabnya. Memang bayang-bayang gelap itu masih menghantui banyak keluarga di negeri ini. Kita tidak bisa meremehkan hal itu. Karena kenapa? Setiap hari banyak perempuan, banyak laki-laki, bahkan anak-anak yang menjadi korban atau yang mengalami penderitaan akibat dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, bahkan kekerasan ekonomi yang membuat luka tak terlihat namun meninggalkan kesan yang mendalam. Untuk itu saya nggak boleh berlama-lama, ini kata kuncinya. Nanti Bu Ima sang pemateri akan mengupas tuntas tentang KDRT dan penyebabnya. Untuk itu kepada Ibu Dr. Asmawati kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nasriah Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang gak ada pergeseran nih, orangnya ini aja. Dan pasti ini Aan patut diberikan award nih ya. Orangnya ini aja nih yang hadir. Yang para lelakinya mana ini pendampingnya? Oh, kerja dulu. Kerja mencari sebongkah emas, segenggam berlian. Iya, ada bapak-bapak juga, tapi bapak-bapaknya hilang semua nih. Tadi waktu acaranya apa, Ustadz Muhammad Salian tentang peran ayah, ada ayahnya nggak tadi? Berapa orang? 2, 3. Jangan hitung abang itu dia kerjanya lain. Abang itu udah paham kali, dah hampir setiap kelas itu yang ikut peran ayah, jadi dia sangat memahami peran ayah. Ya, sebenarnya ini materi-materi kita di kelas Samara ini adalah materi pilihan, dan itu memang sengaja kita setting di sepanjang angkatan, termasuk angkatan ke-6, biar kita itu lebih paham. Karena hari ini ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua TPPKK itu sangat jelas dampaknya, gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik yang belum berkeluarga, kalau ada ibu yang sudah berkeluarga, artinya ibunya harus menurunkan ilmunya untuk anaknya ya Bu. Anaknya, cucunya lagi seperti itu. Karena ilmu ini memang perlu diturunkan biar tidak hilang ya.
Alhamdulillah hari ini bisa berhadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oke, kita masuk materi kita. Sudah pernah dengar nggak apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, waktu saya kerja di DP3A, tapi bukan di Aceh, di provinsi. Saya pernah kerja di Aceh Barat sebelum saya pindah ke provinsi. Itu hampir setiap hari terima pengaduan di P2TP2A. Kadang-kadang kami sampai nggak tuh melangkah kemana. Ada yang ngadu ke kantor, ada yang via telepon. Belum lagi ceritanya nanti bapaknya ternyata menyerahkan anaknya sama lelaki lain dan itu dilakukan di rumah. Banyak sekali. Hari ini kita hanya fokus saja tentang KDRT terkait dengan tema besar kita tentang sekolah Samara, menjaga apa? Menjaga pernikahan dengan kesetiaan, iman dan kesetiaan. Nah, di antara tingginya puncak perceraian di Aceh salah satunya adalah karena KDRT. Pernah baca koran nggak tentang itu? Itu di koran, tingginya perceraian di Aceh selain karena ekonomi juga disebabkan karena KDRT, narkoba dan juga LGBT. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga ini tidak boleh ditolerin. Dan kita pun tidak boleh membiarkan kita di dalam rumah tangga itu menjadi orang yang selalu terkorbankan untuk sikap-sikap pasangan kita yang menyakitkan. Karena tujuan perkawinan seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya adalah untuk apa? Untuk bahagia, untuk tentram, ya kan? Untuk apa lagi? Gimana? Untuk kenyamanan. Tetapi kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga itu nyaman gak kita? Nggak nyaman dan itu bukan tujuan dari pernikahan. Makanya kemarin waktu awal itu apa yang disampaikan sama narasumber, apa yang harus dipertimbangkan ketika kita mau memasuki pernikahan. Pilihlah pasangan kita yang sekufu. Sekufu ilmunya, sekufu ekonominya, sekufu fisiknya, apalagi sekufu akhlaknya atau imannya. Itu menjadi penting. Kalau hari ini mohon maaf kita bilang banyak kali orang mau masuk pernikahan itu yang dipersiapkan apanya? Preweddingnya, anteriornya. Mah, nanti kalau aku nikah pakai gedung yang mana ya mah? Mama teman mama ada berapa ribu, teman papa ada berapa ribu. Oh yang itu nggak muat mah, temanku banyak. Oke, sudah clear gedungnya. Terus mah nanti baju dress code-nya apa mah? Aku mau pakai baju Padang, baju Aceh, baju ini. Itu duluan yang dipikir. Oke? Udah siap baju pakaian untuk pengantinnya. Mah nanti dress code saudaranya sebelah mana? Pakaian apa? Kalau yang sebagian yang si abang warna apa mah? Jangan sama lah mah. Kita warna ini mah. Itu yang dipikirkan. Lebih utama itu. Apalagi yang lebih penting prewednya di pantai mana? Lampu U. Mana lagi? Riting, Ujung Bateh. Ya. Itu yang menjadi utama sekarang. Kenapa hari ini banyak anak muda yang bercerai? Karena persiapannya bukan ilmu. Persiapannya bukan agama, tetapi persiapannya lebih kepada materialisnya. Materinya. Padahal ketika kita masuk pernikahan itu selesai hanya 1 hari. Menjadi raja dan ratu itu cuma sehari. Tetapi perjalanan masuk itu baru permulaan berdua. Ketika pacaran belum nampak dia ada kurapan. Waktu udah nikah udah ada kurap pula dia. Gak nampak. Waktu datang ke rumah naik mobil, cakep. Pikir orang kaya diterima, rupanya sewanya mobilnya rental. Ini kan permasalahan-permasalahan ketika sudah bersama itu baru terbuka.
Tetapi ketika kita tidak siap dengan perbedaan yang hadir ketika setelah kita memasuki bahtera, itu tetap badan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Sehingga apa? KDRT inilah sedikit beda ribut. Yang satu rapi, yang satu berantakan, ribut. Aduh pusing. Saya tuh nggak suka ya gitu ya bang ya. Pokoknya itu harus rapi ya bang ya. Si abangnya nggak suka, serta pakai deblek, anduknya blak ditaruh di situ. Marah. Jadi kompleksitas masalah itu berbeda ketika kita sebelum menikah dan sesudah menikah. Dan nanti kita akan lihat apa sih yang sering menjadi pemicu keributan, konflik dalam rumah tangga sehingga itu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Next. Oke. Nah, ini undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kami yang pernah kerja-kerja di gerakan perempuan, di PP, ini harus ditelan habis undang-undang ini. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah secara hukum itu tidak dibenarkan, dan juga segala bentuk eksploitasi juga diharamkan. Dalam Islam juga seperti itu. Ketika Islam mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan yang kuat, sering kan kalau sekiranya kita mendengar pernikahan yang baca Al-Qur'annya biasanya ayat apa? Arum. Paham gak dengan itu? Yang mau menikah ini sebelum dibacakan sama qari'ahnya itu harus tahu dulu apa makna dari situ. Itsaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Siapa yang menjadi saksi? Bukan ayah kita. Kadang-kadang ada yang menjadi saksi kan orang pembesar, para tokoh untuk jadi saksi pernikahan kita. Kita merasa itu hebat. Tetapi lebih daripada itu, yang menjadi saksi pernikahan kita itu siapa? Allah. Dan orang biasanya melakukan pernikahan di rumah siapa? Di rumahnya Allah. Dan paham tidak kita sampai di situ? Kita mengikat sebuah perjanjian yang kuat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat itu di rumahnya Allah, tetapi kita tidak siap untuk memasuki pernikahan itu dengan ilmu-ilmunya Allah. Allah kasih ini ya, jalan semua. Ya. Makanya sekali lagi sebelum masuk pernikahan kesampingkan dulu, sambil saja mempersiapkan yang materi, tetapi lebih penting mempersiapkan yang untuk diri sendiri. Ini berlabuh nih, yang namanya bahtera itu berlabuh dia di mana? Di laut. Laut itu apa yang dihadapi kalau sudah di laut? Kalau pergi ke Sabang naik kapal itu ada apa? Kalau lagi angin, lagi badai, ombak, goyang nggak kapalnya? Takut nggak waktu itu? Takut kan ini selamat nggak, tenggelam nggak gitu ya? Ya begitu juga dengan bahtera yang kita bawa ketika kita pernikahan. Bahtera pernikahan, bahtera perkawinan itu akan bergoncang dengan kuat kalau kita pengemudinya itu tidak mempunyai kontrol yang kuat juga. Gitu. Sekali lagi, persiapkan ilmu lebih utama daripada materinya. Oke, ini ada fisik, psikis, penantaran dan seterusnya. Itu kekerasan, dan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadinya lokasinya itu di dalam rumah. Pelakunya itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua. Bisa juga dilakukan oleh yang ada di rumah siapa? Misalnya kalau kita ada pembantu bisa. Kasus yang baru diputuskan berapa bulan yang lalu, yang anak membunuh ibunya. Itu student. Salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Aceh yang dia membunuh, walaupun mungkin dia tidak sengaja, mungkin tidak terencana, tetapi dia melakukan kekerasan di dalam rumah sehingga ibunya meninggal.
Ada dengar gak? Ya, itu dilakukan oleh anak. Dan ada juga orang tua yang melakukan kekerasan itu untuk anaknya. Ada yang dikurung, bahkan ada bapak memperkosa anaknya di dalam rumah. Kemarin kami dengar, tidak di sini, dan walaupun ada kasus-kasus insest yang dilakukan anggota keluarga di rumah, tetapi yang lebih miris adalah seorang ayah baru meninggal istrinya, anak perempuannya berumur 5 tahun tidur bersamanya, kemudian digauli sampai anak itu infeksi dan meninggal. Rumah ternyata tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk anggota keluarga. Kenapa? Gak ada iman. Imannya gak ada. Dan kebanyakan kekerasan yang terjadi oleh abang terhadap adik perempuan, atau sebaliknya orang tua, kakek, paman terhadap ponakannya, semua tidak hadirnya iman di dalam hati dan terlampau larutnya mereka menggunakan gadget. Lihat aja, karena ketika sudah terlampau banyak melihat hal-hal yang sifatnya pornografi, merusak bagian depan otaknya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kontrol manusiawinya hilang, jadi dia seperti hewan. Seharusnya ini adiknya, gak nampak lagi dia ini adiknya karena nafsunya ininya sudah rusak, dimakan adiknya. Dan saya baru dapat kasus dari PS itu Pusat Studiwan PSW Araniri. Bapaknya stroke, mamanya main dengan pamannya, adik bapaknya. Dan anaknya ini, si perempuan ini menjadi tempat curhat mamanya. Dan nggak ketemu pamannya, bapaknya masih hidup. Kayak mana nih, mama rindu kali mau jumpa itu. Anaknya ini, kok mama kayak gitu? Bapak kan masih ada. Itulah kamu nggak tahu bagaimana kebutuhan mama, dan seterusnya. Akhirnya anak ini selalu dalam kondisi kecelakaan karena nggak fokus, bawa onda gede bam. Hari ini bawa tongkat sebelah. Bulan depan udah 2 tongkatnya. Karena dia nggak tahu lagi mikir kayak mana. Bapakku masih hidup, mamaku pacaran sama adik bapak aku, curhatnya ke aku. Psikisnya rusak. Makanya kekerasan itu bukan hanya fisik tetapi juga psikis, dan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Jadi kondisinya nggak sembuh-sembuh mahasiswa itu. Hari ini pakai sebelah, besok 2 belah, udah. Kemudian besok lagi ketika udah sebelah, udah ada lagi dia lecet di sini. Dan dia tidak selesai-selesai. Ketika ditanya sama dosennya, kok kamu nggak selesai, kok kamu luka terus? Dia hanya pingin tidak ada di rumah. Karena di rumah dia harus mendengarkan curhatan mamanya yang selingkuh sama pamannya. Rusak psikis ini juga bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ini dia. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Jadi pernah tanya sama dia, Bu, kenapa kekerasan seksual itu memaksa hubungan seksual itu jadi kekerasan? Yang diajak juga istri saya, ditanya. Saya bilang, paham tidak? Ketika mengajak itu, ini kita orang dewasa semua, melakukan hubungan itu harus enjoy. Harus enjoy. Harus menikmati, karena itu akan memberikan kepuasan. Tetapi coba bayangkan, saya bilang, istri kamu sedang masak di belakang dengan keringetan pakai daster. Kemudian kamu pulang ke rumah, kamu tarik dia, sit. Mau ngapain, Bang? Saya mau itu. Kan gak nyaman.
Ataupun sebaliknya, tanya nggak sama pasangan, kamu sehat? Kamu sehat hari ini? Harus ada pembukaan dulu, pengantar untuk bisa membuat enjoy. Jadi keperluan itu sama-sama mau dan rasa, akhirnya juga kepuasan itu sama. Jangan pernah mau perempuan kita tuh hanya cuma nahan aja, yang penting udah dia tersalur. Enggak bisa, nanti pusing, nanti sakit ini kita nih. Karena juga kita perlu kepuasan, bukan hanya laki-laki sudah keluar spermanya dia puas, sementara kita terlentang nggak ada rasa. No, itu tidak sehat dalam hubungan. Dan lama kelamaan ini akan membuat bosan. Jadi tidak akan ada lagi bernilai ibadah. Sementara memasuki perkawinan, apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nyapu kita dapat ibadah. Makanya dikatakan orang yang memasuki pernikahan, maka dia sudah melaksanakan seberapa? Setengah dari agama. Semua bernilai agama, bernilai pahala kalau kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, dan tentu dengan panduan agama. Makanya kalau jangan memaksa, ditanya dulu. Saya terus terang, suami saya itu selalu nanya dalam keadaan bagaimana pulang kantor, adik sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun enggak itu, tanya, sehat hari ini? Adik sehat? Itulah komunikasi itu yang harus selalu kita itu kan. Jangan waktu udah sakit ya bang? Memang udah sakit. Tanya lagi, sakit ya bang? Memang sudah sakit. Tapi bisa nanya yang lain. Ya Allah, abangku sayangku cepat sehat ya. Picit, ibadah juga itu. Ya, oke. Yang terakhir ini adalah, nggak nampak ini, ketutup. Kekerasan ekonomi. Apa itu kekerasan ekonomi? Nggak ngasih uang belanja. Dibiarkan saja mau makan situ, enggak situ. Dibiarkan. Dan itu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah lihat TikTok. Saya kadang-kadang geram juga. Kok ada juga orang sedang shoot gitu. Istrinya masak ayam. Datang suaminya. Kok hebat kali kau makan ayam. Dari mana kau dapat uang belanja? Aku kan gak kasih uang belanja. Kepingin bang. Enak aja kalau bilang kepingin. Kerjalah kau kalau itu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu. Dan kemudian ditonton, mungkin bagi orang itu konten. Tetapi itu adalah pengajaran dari bagian kekerasan dalam rumah tangga. Makanya cari suami, kita bisa bekerja. Walaupun bekerja bukan menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi posisi kita adalah mencari nafkah untuk keluarga kita. Kan dia dibilang sama Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad. Uangnya suami, uangnya siapa? Istri. Uang istri. Uang istri, uangnya siapa? Uang istri. Ya bang ya, belakang ya. Ya karena uangnya suami memang untuk nafkahnya istri. Ketika istri punya uang mau berbagi sama suami, nggak masalah. Ikhlas kita kasih. Bukankah mahar kita itu bisa kita pakai untuk membantu suami? Bang, abang mau mulai usaha ya, tapi nggak ada modal ya. Ini bang maharnya dipakai dulu, dijual, nanti udah ada modal untuk mulai usaha. Gitu, boleh. Karena mahar itu hak kita dan kita juga punya kewajiban membantu suami. Walaupun tidak harus menjual mahar, tetapi dengan keikhlasan kita, kerelaan kita, nah bang pakai dulu bang untuk usaha. Mudah-mudahan nanti usahanya berkah ya bang ya. Kasih. Dan saya pernah melakukan itu. Pakai dulu bang. Ada ganti. Kalau ternyata suami kita tidak mampu mengganti, ikhlaskan. Untuk kita mengisi segala kekurangan. Banyak sekali. Kita datang dari keluarga yang berbeda.
dari lingkungan yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, tentu membentuk kita itu dengan yang berbeda juga. Nah, perbedaan itulah nanti yang akan kita lihat ketika kita sah menjadi suami istri tinggal di dalam rumah. Dan itu memerlukan kekuatan emosi dan pengelolaan emosi yang benar untuk kita merespon segala perbedaan itu. Oke, next. Nampaknya saya ada pointer mana ya? Oke, ini dampaknya. Ada dampak fisik. Ya, tadi kita cerita hilang nyawa, cacat anggota tubuh, psikis menjadi stres, trauma. Nah, ini sebenarnya ini yang paling parah kalau menurut saya, ini yang harus kita perhatikan. Ketika perkawinan itu tidak membawa kebahagiaan tetapi membawa siksaan dan stres, akhirnya itu akan mendorong kita kalau kita punya anak, itu nanti pelampiasannya terhadap anak. Jangan pernah berkelahi atau bersuara besar di depan anak. Dia akan melihat. Suami saya orang PD. Suaranya memang besar. Ketika berbicara dengan saya suara besar, itu anak saya tuh bilang apa? Waktu masih kecil-kecil, Umi, kalau Abu mau marah-marahin Umi, putuskan aja cinta Umi sama Abu. Anak saya laki semua, 3-3. Jadi sempang 5 saya. Padahal memang suara Abunya besar. Tetapi ketika bicaranya besar di depan anak-anak, mungkin pikirannya itu kekasaran, kekerasan. Dan itu dia anjurkan seperti itu. Kalau Abu marah-marahin Umi, putuskan aja cinta Umi sama Abu. Oh enggak marah Abu. Abu memang suaranya besar, saya bilang gitu. Jadi jangan pernah berbicara besar, jangan pernah berkelahi di depan anak, karena itu akan memberikan dampak. Dan kita sendiri harus mengolah ketika kekerasan itu terjadi, yang paling tertekan itu misalnya ayah melakukan pemukulan terhadap ibunya dan itu disaksikan sama anak. Nanti ketika bapaknya tidak ada, ibunya stres, kemudian yang menjadi bulan-bulanan siapa? Anaknya. Mi mau makan, mama mau makan, makan melulu kamu, udah tahu bapak kamu nggak kasih uang belanja, dan. Wah, udah kekerasan di dalam itu. Susu lagi tadi udah minum susu, ini susu lagi. Itu kenapa? Karena psikisnya dalam keadaan tertekan, tidak nyaman. Itu. Makanya perlu menjaga psikis kita, dan perlu bagi pengantin baru dan akan masuk ke dalam itu harus memperkuat secara psikologisnya. Jangan shock di tengah jalan. Karena kita memang baru buka-bukaan itu ya memang di dalam ketika sudah menikah. Kalau masih pacaran itu aduh manis aja itu. Hari ini bau, Dek besok mau dibawain bunga apa? Mawar Bang. Besok melati Bang. Bang kok semuanya berduri nih ya Bang ya? Hati-hati. Apa? Terakhir bunga beng diminta. Ya, jadi seperti itu. Artinya kan kalau pacaran itu jangan habis-habisan lah, Dik. Jangan habis-habisan. Karena belum pasti dia menikahi kita. Yang ada dipretelin uang kita. Pinjam, apalagi saya punya satu keponakan. Akhirnya kena korban dia. Baru pacaran, masih pacaran lah. Kemudian minta pinjam uang. Saking cintanya kali ya. Kalau sekarang kami saking cintanya pinjam uang 5 juta. Sampai sekarang putus, orang yang kemana uangnya gak balik. Makanya saya katakan kalau pacaran itu jangan habis-habisan dan jauhilah pacaran. Karena belum pasti dia menjadi. Yang pasti-pasti aja. Saya gini-gini pernah ditolak. Biasanya saya nolong orang, tapi saya 2 kali ditolak. Pertama saya ditolak ketika saya lanjutkan S2 saya ke Malaysia. Jadi ayah saya, kedua orang tua sudah setuju.
kemudian saya memilih ngambil S2 ke Malaysia, dia memutuskan saya. Ternyata sakit diputusin ya. Selama ini saya nolak orang, sebenarnya sakit menolak, dia kena tolak itu. Itu pertama. Dan itu cukup sekali ya saya nganjur tolak. Dan artinya ketika kita masa penyesuaian sampai mendapatkan persetujuan sama orang tua, itu memang harus dijaga. Kalau sama suami sekarang, saya ketemu di Malaysia, kami sama-sama selesai di sana. Saya tanya mau apa? Mau pacaran? Saya enggak, karena ini bukan masanya. Tetapi kalau mau benar-benar menjadikan saya istri, silakan minta sama orang tua saya. Jadi saya tuh dilamar, saya di Malaysia, calon suami saya waktu itu suami saya pulang ke sini, langsung minta sama orang tua saya. Ya udah gitu aja. Nah di dalam perjalanan itulah perkawinan baru kita harus punya cukup ilmu untuk melewati yang hanya sebelumnya tidak diketahui. Oke. Kemudian seksualitas kesehatan reproduksi tergantung. Ketika orang stres, ini kalau adik-adik stres misalnya, lagi haidnya tuh lebih cepat atau apa? Kalau lagi stres, kalau student lagi ngerjain skripsi segala semua, capek banget. Biasanya macet. Kesehatan reproduksinya itu jadi tidak sehat. Itu kalau tertekan. Begitu juga orang yang mengalami KDRT karena tertekan, stres, depresi juga mengganggu seksualitas termasuk kesehatan reproduksinya. Dan kemudian di sini ada menurun konsentrasi kerja. Bagi orang yang bekerja yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dia akan pergi ke kantor itu temenung, diam, pandangannya kosong, sehingga menurunkan kinerja. Oke, next. Oke. Nah, ini dia. Ini nanti kawan-kawan bisa lihat, adik-adik bisa lihat. Saya gini, perempuan itu harus cerdas. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan hari ini yang kami hadapi, yang kami terima sepanjang saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Aceh Barat, kemudian saya bergabung sama kawan-kawan di Lembaga Perlindungan dan Pergerakan Perempuan. Itu banyaknya perempuan itu tidak cerdas. Ketika dipukul, diam aja. Dengan alasan, kalau yang punya anak ya, demi anak. Tetapi kita juga tidak bahagia. Ternyata demi anak pun anak sering menjadi pelampiasan kemarahan kita karena kita dalam kondisi tidak sehat dengan suami kita. Yang harus kita lakukan adalah ketika menghadapi kekerasan di dalam rumah tangga harus punya cara bagaimana menyelesaikannya. Pada tahap sudah memang tidak bisa ditolerin, hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang PKDRT itu memberikan ini. Kalau kekerasan fisik paling lama 5 tahun, denda 15. Ini ada semua. Apa enggak dosa, Bu? Itu suami dipidanain. Ya enggak, lebih dosa dia yang menganiaya kita. Jadi artinya apa? Secara hukum negara tidak mentolerin kekerasan dalam rumah tangga, apalagi di dalam Islam. Bayangkan saja anak diasuh oleh orang tua dari bayi sampai menjadi besar, menjadi remaja, kemudian menjadi calon pengantin dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, kebutuhannya itu dipenuhi semua, tetapi ketika harus sampai pada suaminya, mengapa harus dia menerima kekerasan? Selama ini dia disayang sama keluarganya, tetapi begitu sampai di tangan lelaki yang salah, dia harus menjadi korban kekerasan. Makanya di dalam apa? Kalau memang ini nggak ada laki-laki, ada adik laki-laki. Kalau memang tidak suka lagi dengan istri, kembalikan dengan baik-baik dengan orang tuanya, sebagaimana kalian memintanya dengan baik-baik. Jangan pernah memulangkannya dalam keadaan tidak bernyawa karena kekerasan.
Jangan pernah memulangkannya dengan kondisi cacat dengan orang tuanya karena kekerasan. Kalau kira-kira memang tidak bisa dipertahankan, kembalikan dengan cara baik-baik sebagaimana dia diambil dengan cara yang baik. Begitu juga kita dengan perempuan. Kita harus bisa tahu apa menjadi hak kita, apa yang kewajiban kita. Kalau memang tidak mampu bertahan ketika proses dari, kan nanti ada proses. Kalau ini harus apa? Ada nanti ada kelihatan materi personal dan seterusnya. Kalau memang tidak sanggup menjalankannya, selesaikan dengan cara-cara yang baik, yang ma'ruf. Saya punya kawan, selalu dia bilang, demi anak. Tapi saya katakan gini, kalau kamu selalu mengatasnamakan demi anak, kapan kamu bisa bahagia? Saya tahu kamu tidak bahagia sama suami kamu, tetapi kamu bertahan karena anak. Tapi gimana ibadah kamu? Sementara kita suami istri itu kan ibadahnya kan harus match, ibadahnya harus baik. Ketika kita juga berbaikan sebagai suami istri. Tetapi ketika tidak baik sesuami istri, bagaimana ini mau dibawa? Makanya mengapa perceraian itu boleh, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena itu adalah jalan terakhir ketika kita tidak mampu lagi mempertahankan dan proses untuk memperbaikinya sudah kita lalui. Jangan hanya karena dia suka nonton bola itu minta cerai. Sepele kali. Tapi ada hal-hal krusial yang memang mungkin tidak akan mampu. Dia pukul kita, dia derah kita. Kita sakit secara fisik, kita sakit secara psikis. Jadi bukan macam orang lagi, udah macam mayat hidup, jalan. Kayak tadi, kasus dia bawa onda, gedebam, masuk rumah sakit. Satu dia pakai tongkat, jalan, nggak ada gitu. Karena dia tidak mampu menahan dan menerima trauma dan kesakitan psikisnya gitu. Nah ini juga ada yang psikis nih, pidana 4 bulan sampai 3 tahun dan dengan denda 3 sampai 9 juta. Jadi ini ada dan kita harus tahu. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini bukan harus delik aduan saja, sekarang harus menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita mendengar di sebelah tetangga kita, kita harus aware dengan itu. Kalau satu lingkungan misalnya apa yang harus kita lakukan, kita sampaikan sama Pak RT atau Pak RW. Pak, semalam saya dengar tetangga sebelah saya itu menjerit. Tolonglah Bapak cek ada apa. Mana tahu udah ada mayat, udah berapa hari kita nggak tahu udah dipukul. Makanya kita harus aware. Hari ini kadang-kadang kita nggak peduli. Kenapa kita mikir itu adalah urusan dia? Ngapain kita urusan rumah tangga orang? Tidak. Melihat yang nahi mungkar itu kapan? Selemah-lemah kita melihat itu apa? Berdoa. Tetapi kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan? Harus kita cegah. Harus kita cegah. Ada kita dengar kekerasan, sampaikan dengan Pak Lurah apa, Pak Kecik kah, Pak Kepala Dusun kah? Karena kita nggak tahu. Apalagi itu terjadi sama kita. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, ini faktor pemicunya. Sama seperti bullying. Pernah dengar bullying di sekolah? Mengapa orang melakukan bullying? Karena dia merasa superior. Dia merasa hebat, jadi bisa mengeksploitasi orang lain. Yang kedua, dia perlu pengakuan. Aku hebat. Kalau misalnya laki-laki, dia merasa saya kan kepala rumah tangga. Suka-suka saya mau saya buat apa di rumah tangga ini. Jadi pemicunya ada salah satu di dalam pasangan itu merasa orang yang super. Jadi tidak terjadi keseimbangan dalam hubungan. Yang merasa superior, dia mempunyai hak untuk bisa mengeksploitasi istrinya. Kemudian yang lain apa? Ini dia nih. Intervensi lingkungan di luar keluarga yang pengaruh sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga dan terjadi perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga. Apa contohnya?
Apa contohnya yang hari ini? Selingkuh. Itu pengaruh dari lingkungan. Toxic people. Siapa yang menjadi racun dalam pernikahan? Ada anggota keluarga. Ada kan? Kakak ipar kita gak suka kita. Ada makciknya gak suka kita. Ada juga mak tuanya gak suka kita. Kenapa pula diizinkannya pula kita nikah sama anaknya ya? Kalau dia gak suka ya. Dan itu menjadi racun di dalam pernikahan. Itu pemicunya. Kalau pihak ketiga, apa kejadiannya? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Lewat WhatsApp grup SD, WhatsApp grup SMP, WhatsApp grup SMA, WhatsApp grup kuliahan. Makanya nanti kalau kira-kira tidak perlu mengundang mantan waktu pernikahan tuh nggak usah. Jangan cari masalah. Ya. Nggak penting kali pun itu dipesan, nggak usah. Jangan nanti di atas pelamin nampak dia nanti berbunga lagi. Tapi kalau dalam bahasa fikih namanya saddu zara'i. Tutup semua pintu-pintu yang bisa membawa kepada kemudaratan. Jangan ada pula niat kundang dia, lihatlah. Dia tinggalin aku dapat lebih dari dia. Jangan. Jadi masalah nggak usah tutup. Yang udah selesai nggak ada, yang ada hari ini. Yang menjadi, yang mengakad sama kita, yang sudah menjadi suami kita, inilah masa depan kita. Yang masa lalu itu biarkan. Ada lagu tuh, masa lalu, ya. Ya biarkan jadi masa lalu. Jangan masa lalu dimasukkan ke merusak masa depan yang sudah ada. Bagaimana yang sudah ada ini yang dijaga. Nah, abang yang belakang juga gitu, masa lalu tinggalkan, ya. Yang ada di samping itu dibahagiakan. Jadi itu toxic people ini yang sering menjadi bagian dari pemicu kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, saya juga bagian dulu pernah ini. Kakak ipar saya paling waktu itu ada yang tidak menerima saya, lama-lama terima. Pokoknya saya baik memang. Jadi makanya tadi penyesuaian diri itu akan terjadi kalau kita mampu mengelolanya. Jadi di dalam perbedaan gak apa-apa lah. Pertama dia mungkin lihat kita gini ya. Nanti udah lihat gini sikit, lama-lama dia senyum. Tetapi bagaimana kita mampu bersikap baik. Orang baik itu pasti akan diterima. Itu aja. Oke, ini kita lihat. Apa sih yang menjadi sumber konflik suami istri kok sampai ribut? Nah, ini kesenjangan status, peran, tanggung jawab, dan penghasilan. Kesenjangan status sosial suami istri, pembagian peran yang kaku, penghasilan istri yang lebih besar dari suami, suami tidak punya penghasilan. Ini nomor satu yang sering. Dan kasus-kasus kekerasan, pemukulan dan semua itu ada di sini. Penghasilan istri yang lebih besar dari suami dan suami merasa minder. Ya, superiornya hilang. Tapi masalahnya dia pun tidak punya kerja. Di Jepang kalau kalian pernah lihat, ada suaminya itu memutuskan untuk mengurus rumah tangga istrinya yang kerja di salah satu, dia menjadi manajer perusahaan besar di Jepang. Ketika dia wawancara, kenapa kamu memilih untuk tinggal di rumah? Ya. Ternyata dia jawab apa? Kalau kami bekerja berdua, kami takut rumah tangga kami ini, rumah kami, anak kami ini tidak ada yang mendampingi dengan baik. Saya mengalah sama istri saya karena secara jabatan istri saya itu lebih baik daripada saya. Jadi saya merelakan istri saya kerja dan saya mengambil peran saya di rumah. Maka rumah Cina menan. Ada orang ada dek laki-laki kayak gitu kira-kira. Orang Aceh kita. Ada ini orang Aceh bukan? Aceh. Jarang sekali.
Jarang sekali laki-laki kita mau ngambil. Tapi di luar sana berbagi peran itu sudah biasa. Kenapa? Karena model budaya kita itu patriarki. Kalau enggak dia jadi hebat, enggak. Jatuh harga diri. Anak saya semalam main taekwondo. Itu laki-laki yang paling kecil. Rupanya pas dia jalan kepleset di depan cewek. Lalu saya jemput. Umi, harga diri Fatih tadi jatuh sekali. Hah? Kenapa bisa jatuh? Saya bilang gitu, dia kelas 6 SD. Kenapa bisa jatuh di harga dirinya? Tadi Fatih pleset di depan cewek-cewek. Terus harga dirinya jatuh sebelah mana? Saya bilang, yang jatuh adik, kenapa harga dirinya yang jatuh? Iya malu Mi. Itu biasa, bukan harga diri itu namanya. Saya bilang, mana ada harga diri jatuh? Itu orangnya yang jatuh. Saya bilang, gak apa-apa, kepleset itu gak apa-apa. Cuma kan Umi malu kali waktu bangunnya. Gak apa-apa, orang itu pernah juga jatuh. Saya bilang, itu kelas 6 SD. Nah kalau bapak-bapak Aceh kita sekarang gimana? Jatuh harga diri dia, istri banyak pendapatan Tuhan. Itu harga dirinya jatuh. Sebenarnya tidak perlu jatuh, itu menjadi cabaran. Istri aku bisa seperti ini, aku bisa juga. Nah dalam kondisi nanti keadaan ekonomi kita lebih baik dari suami, istri lebih banyak uang daripada suami, hargai suami. Misalnya apa yang bisa kita, biar tidak terjadi cekcok. Nanti kan anaknya itu minta, anak itu tahu dah kalau kita ada uang banyaknya minta sama kita. Anak saya gitu juga yang di Malaysia. Umi, ini Umi kan perlu ini. Nah, terus kirimlah Mi. Kok sama Umi? Sama Abu lah mintanya. Alah sama Umi aja. Oh nggak mau. Komunikasi dulu sama Abu. Walaupun uang itu nanti dari kita. Misalnya kondisi uang keuangan kita lebih bagus, tetap kasih uang itu. Bang, nanti si ini ada perlu. Nanti ada nelpon nanti. Ini ada uang, bilang aja berapa perlunya. Misalnya seperti itu. Jadi dengan seperti itu suami akan merasa dihargai. Jangan nanti kita punya uang, nah Bang, enggak apa-apa biar aku aja Bang. Jangan. Kalau makan bersama pun, in case kita ada uang, bisa saja kita, Bang, ini ada uang. Nanti kan suami, ini ada uang Bang. Oke, sip. Kalau anak saya juga, kalau memang perlu sesuatu, itu dia punya cara, biar dia dapat izin dari abunya. Kayak mana? Gini Umi, biar dapat izin dari abu, kita ajak abu makan. Terus nanti yang bayar Umi. Kenapa kayak gitu? Traktir abu biar dikasih izin kita. Rupanya lebih pintar dia pada Umi ya. Anak-anak sekarang. Adik seperti itu kita menghargai. Apapun kondisi kita ketika kita dalam rumah tangga. Seperti kami, Bu Hanim ini udah lama dalam hal yang seperti itu harus bisa kita pahami. Hargai. Berapapun yang dikasih suami dari penghasilannya, walaupun penghasilan kita lebih banyak terima. Alhamdulillah, makasih ya Bang ya. Ini mau pakai untuk ini Bang. Cerita aja. Ini bisa buat ini Bang. Makasih ya Bang. Pingin kali pada beli itu Bang. Ini ada uang Abang, kita beli terus ya Bang ya. Seperti itu. Itu bagian dari penghargaan. Yang kemarin katakan sama Ibu Hana. Terima kasih, tolong, maaf, apa lagi? Ada permisi. 4 itu kan kata-kata ajaib yang harus kita ucapkan dengan pasangan kita. Jangan memerintah, walaupun kita di kantor kita bos misalnya, kita ada jabatan, yang istrinya kabak, rupanya istri kabak, suaminya cuma kasubag, kan lebih tinggi kabak pada kasubag. Tapi di rumah lepaskan semuanya. Di rumah kita suami istri dan suami itu adalah kepala rumah tangga. Hargai. Hal itu yang harus kita buat agar tidak konfliknya yang seperti ini. Saya katakan ini di nomor 1. Kesenjangan sosial, kemudian penghasilan dan seterusnya. Apa yang lain yang sering menjadi sumber konflik suami istri?
nafkah keluarga tidak mencukupi. Seperti tadi suami tidak bekerja, ribut. Kemarin ada kasus yang istrinya dipukul sampai meninggal. Istrinya sedang karaokean sama kawan-kawannya, ada lihat, masuk TV. Nah itu juga karena suami tidak bekerja, tapi dia pingin beli rokok, semua keperluannya terpenuhi. Nah ketika diminta sama istri, dia marah, uang aja gitu. Padahal nggak kasih uang. Nah ini bikin ribut, yang menjadi sumber konflik. Nah kemudian perbedaan latar belakang, prinsip, kepentingan, karakter, perasaan, prinsip, pendapat dan seterusnya. Nah ini yang ketiga ini nanti ini akan ada Ibu Haya Umrah akan menyampaikan tentang bagaimana memahami karakter dan emosi pasangan. Nanti bisa ditanyakan. Nah tapi inilah sumber konflik. Kadang-kadang kita itu hobinya berbeda. Jadi kalau hobinya itu mesti bisa diskusikanlah, jangan diributkan. Kalau saya nggak suka laki-laki merokok. Jadi ketika saya ketemu sama suami saya yang perokok, yang saya sampaikan adalah, boleh nggak bang, setelah menikah jangan merokok. Saya tidak suka yang merokok, saya bilang. Paling tidak jangan merokok di rumah. Karena saya alergi dengan asap rokok dan saya bisa pilek, dan pileknya tuh bisa lama. Saya tanya, janji dulu, jangan nanti setelah itu ribut. Ya, oke. Itulah setelah kita cocok, saya nggak suka ini, orangnya kayak gini. Jadi kalau sama pasangan itu kalau baru ketemu mau masuk pernikahan itu belak-belakan dulu. Bang saya orangnya kayak gini. Kadang-kadang orang gini ya. Kalau adik-adik ini ikut tes misalnya dalam satu perusahaan, wawancara, yang ditanyakan, coba kamu sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu. Itu ada pertanyaanmu, iya ya? Ibu Hanim ya? Nah, itu ditanya. Jadi kalau kita tidak mampu mendeskripsikan diri kita, itu nggak lewat kita. Jadi jangan mendeskripsikan diri kita ketika wawancara aja, tetapi perlu untuk sama-sama terbuka dengan pasangan kita itu apa menjadi kelebihan dan kelemahan. Bang saya orangnya seperti ini, saya orangnya perasaan loh bang. Saya orangnya UHD. Kalau suara abang besar sedikit saya tuh udah UHD. Harus sampaikan. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah dia suara besar kita tuh bang, abang ini aku nggak pernah loh dimarahin sama ayahku, aku nggak pernah disuarain besar, kok abang pula yang marah-marah ayahku, siapa abang? Percik-percik api. Dan itu harus dikasih tahu. Biar tidak membesar percikan api itu. Harus tahu dari awal. Saya bang orang yang kayak gini, saya orang kayak gini. Nanti ada akan menyampaikan, oh bang nanti kan berarti yang saya kayak gini kita melengkapi ya bang. Rupanya abang orang gini. Dan itulah pernikahan, melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Kalau mau cari yang sempurna malaikat nggak nampak, nggak mungkin nikah sama malaikat, ya. Jadi melengkapi harus sama-sama tahu. Oke, yang terakhir ini konflik ini sering karena penyimpangan perilaku, pelanggaran nilai, ini dari perselingkuhan, KDRT ini maksudnya kan, judi online, gangguan seksual, campur tangan pihak ketiga, keimanan dan lain. Nah ini untuk ini harus dihitungkan ya, harus digarisbawahi, setialah dengan pasangan. Jadi kalau sudah mau menikah sebulan, 2 bulan, gak usah banyak-banyak kali nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe. Kayak dibilang sama Ustadz Bukhari Ali, itu kuat kali godaan tuh, nampak, rupanya ada lebih ganteng dari dia, udah repot gitu. Nampak lagi, itu kawan kecil aku, dulu dia orangnya culut kali, kok sekarang udah kagak.
Jadi cukupkan yang sudah ada. Fokus itu saja. Apalagi sudah dilamar, jaga dengan baik. Oke, karena coba back ada ya? Terbalik ya? Ke belakang. No. Oke. Ya. Oke, ini merespon karena tadi kita bicara tentang banyak kali konflik itu disebabkan karena perbedaan. Kita perlu meresponnya seperti ini. Ada perbedaan yang perlu pemahaman. Saya bilang, misalnya perbedaan hobi, makanan favorit, gaya pakaian. Jadi cara meresponnya itu diperlukan kesabaran para pihak untuk memahami dan menyesuaikan perbedaan tersebut. Yang satu suka banget pakai celana, yang ceweknya. Suaminya tuh pinginnya istrinya feminim. Janganlah dipakai celana aja, pakailah rok biar feminim sedikit, biar cantik sedikit. Jangan, perbedaan hobi ini jangan buat ribut, makanya perlu pemahaman untuk merespon perbedaan itu. Perlu direspon dengan pemahaman. Cara merespon perlukan kesabaran, perlu waktu. Jangan baru nikah kemarin besok pokoknya gak ada pakai celana ya, celana jinnya itu abang bakar ya. Bisa pelan-pelan dan gitu. Karena itu memang hobinya. Ada orang suka naik gunung, ada yang suka ke pantai. Jangan ribut, kan itu masalah hobi. Ya sekali-kali pergi naik gunung sama dia, ya sekali-kali yang suka gunung pergi ke pantai. Wah seberapa, nggak ada masalah. Sekali-sekali naik gunung, sekali-sekali pantai, nggak ada. Memahami saja. Nah, seterusnya ada perbedaan yang perlu dialog, biar nggak ribut. Perlu bicara. Apa? Contohnya, perbedaan kebiasaan budaya dan istiadat suatu daerah. Cara merespon perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Misalnya, ceweknya orang Aceh, dapatnya mungkin orang Papua misalnya, ataupun orang yang memang beda secara budaya. Ada juga, nggak usah yang paling dekat gini, ada beberapa kawan kita itu nggak mau kalau nikah itu di pesiju. Ada kasus itu ya. Ada yang memegang, gak usah lah pesiju cowoknya atau ceweknya, gak usah, gak ada tuh di dalam Islam pesiju itu. Nah itu jangan membuat konflik, itu perlu didialogkan. Bang, di kampung saya pesiju itu bagian dari pernikahan. Tujuannya itu bukan syirik bang, ketika kita ditaburin beras, kita dibaca doa, air itu artinya biar pernikahan kita itu dingin nggak panas. Mungkin dia orang luar memang nggak tahu arti pesiju, ya. Nah itu perlu untuk didialogkan biar nggak ribut. Ada orang menikah nggak suka pesta, sementara kita perempuan anak pertama lagi di rumah mama kita nggak mau pesta yang laki ini. Alah nggak usah pesta-pesta, entah pelin entah nggak tahu kita, pokoknya nggak mau pesta. Kemarin Ustaz Fahrudin katakan kalau menikah itu perlu di-i'lan. I'lan itu artinya perlu dipromosikan, perlu diumumkan untuk apa? Biar enggak sir, biar tidak diam-diam. Karena dibilang yang diam-diam itu bermasalah. Jadi mengapa pernikahan itu aulim walau bisyatin kata Rasulullah. Buat walimah walaupun dengan 1 ekor kambing, walaupun dengan 1 ekor ayam. Buat kenduri itu untuk kasih tahu sama orang, ini loh, aku udah punya suami, aku udah punya istri, sah kami sudah nikah. Ini acara syukuran untuk pernikahan kami. Aulim walau bisyatin kata Rasulullah. Berwalimahlah, buat walimah walaupun cuma dengan 1 kambing. Itu dia. Jadi perbedaan ini harus ngomongkan. Gak bisa bang, aku kan anak nomor 1 di rumah bang, belum ada di pesta di keluarga. Ini
Ini pernikahan pertama nih sama mama sama bapak aku, Bang. Jadi kalau nggak dinikahkan, nggak ada pesta, malu Bang keluargaku, Bang. Apalagi di kampung kami itu adatnya, Bang, memang harus ada pesta. Kalau di kampung sebelah, Bang, 7 hari 7 malam. Kalau di kampung aku, Bang, 4 sehari aja, Bang. Itu didialogkan biar nggak ribut. Merespon perbedaan budaya ini yang bisa didialogkan, oke? Yang ketiga, perbedaan yang perlu perubahan sikap. Perbedaan yang dirasakan anak jika tidak ada perubahan. Contoh, suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada istri, tidak berbagi cerita kesulitan, atau istrinya suka curhat di medsos. Cara meresponnya dibicarakan dengan baik, untuk adanya perubahan sikap yang diinginkan tidak mengganggu. Kalau saya bilang sama suami saya, Bang, mau curhat. Aduh, denger, saya bilang. Kalau nggak nanti saya cari kawan curhat lain. Abang dengar aja. Kalau nggak perlu direspon, abang jangan respon. Dengar aja. Ya. Gini Bang, gini, udah cerita. Cobalah Bang, bayangkan Bang, gini. Udah siap semua. Udah, istighfar. harus ini. Harus kita dengar ceritanya. Jadi kalau ada istri yang suka curhat di medsos tentang keadaan rumah tangganya, berarti dia tidak punya kawan curhat di rumah. Ataupun dia memang itu jadi kebiasaan dia. Jadi suaminya tuh jadi risih gitu. Karena mungkin si suami dapat teguran dari kawannya, lihatlah istri ke, kenapa lah dia curhat kayak gitu di medsos. Jadi malu. Sehingga perlu dibicarakan. Itu perlu perubahan sikap, dan itu dibicarakan dan menuntut perubahan sikap. Janganlah seperti itu. Apa yang menjadi aib keluarga kita cukup kita yang tahu. Apa harus diumbar. Dan berkomitmen bersama. Yalah, abang kayak gini. Baiklah, besok abang dengar kamu curhat. Tapi nggak curhat lagi di medsos ya, curhatnya sama abang aja ya. Ada komitmen bersama untuk merubah sikap. Itu untuk merespon perubahan-perubahan itu. Oke. Dia penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam rumah tangga. Metode personal. Al-Quran sudah memberikan panduan cukup jelas. Bila istri nusus, apa yang harus dilakukan? Bila suami nusus, ada di surah An-Nisa ayat 128. Dibaca. Nanti jangan ada student teman saya, terakhir kapan kamu baca Al-Quran, Nak? SMP? Enggak Bu, lama lagi. Terus kapan? Kalau nggak salah SD kelas 2 Bu. Jangan katakan kita mencintai Allah, jangan katakan kita beriman kepada Allah tetapi sering tidak baca Quran. Kemarin Ustazah Khamisah ya udah kasih tahu kan, untuk bisa membuat rumah tangga kita itu tidak ada konflik, adem, ayem, kembalilah kepada Al-Quran, ajaran Al-Quran. Pastikan komitmen bersama di keluarga. Nanti setelah maghrib sholat jamaah, semua anggota keluarga harus baca Quran. Setelah subuh baca Quran. Itulah bukti kita bersyukur kepada Allah. Jangan suruh anaknya baca Quran kalau bapak mamanya nggak mau baca Quran, nggak akan menjadi contoh. Jadi bapak mamanya dulu baca Quran biar itu menjadi contoh sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah saya selalu mengingatkan dan harus saya lakukan, maghrib sama subuh menjadi kewajiban yang harus baca Quran.
Kalau anak saya tidak baca Quran, saya langsung panggil. Karena satu anak saya cuma di rumah ada satu yang kelas 6 SD, yang nomor 1 di KL, yang nomor 2 di Pasuruan. Cuma dia, Fatih, Yaumi, ya pasti kalau nggak baca Quran kurang bersyukur. Udah tahu dia, karena selalu yang saya ucapkan selalu seperti itu. Kita itu Fatih bersyukur Allah kasih rumah, ada orang tidak ada rumah. Kita bisa makan enak, ada orang yang tidak makan. Saudara-saudara kita di Gaza juga tidak makan. Alhamdulillah kita bisa dikasih nikmat sebesar ini, bersyukur, sholat dan baca Quran. Dan itu berulang, biarin aja jadi radio rusak. Dibilang, mami itu aja, dibilang, biar ingat. Orang kita selalu diingatkan dengan azan. Azan itu kan yang diucap itu aja, hayya ala sholah, hayya ala, kan itu saja. Tapi itu terus mengingat, terus kita terus itu yang diingatkan kita. Waktu sholat dengan ucapan yang sama, dengan sebutannya. Di rumah juga seperti itu. Yang bagus, yang baik harus seperti itu. Ucapkan bersyukur. Sholat, baca Quran itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kalau di habis subuh dia tidur, saya langsung Fatih, Yaumi, bersyukur kami. Udah tahu dia kodenya. Jadi anak-anak harus seperti itu. Dari kecil dibiasakan. Dari dalam kandungan, yang orang bilang lagu jazz lah ditaruh di sini, kita nggak usah, murotal saja dengan sama anak-anak. Ya, gitu. Kemudian yang ini, yang kedua, ketika metode personal, misalnya ini sudah tidak bisa lagi diskusi, ternyata itu sudah mentok, ada metode internal. Apa? Melibatkan juru damai dari anggota. Ini ceritanya nggak ada main pukul-pukulan ini. Menyelesaikannya ini tanpa kekerasan. Dengar dari pihak laki, dari pihak perempuan di rumah. Ada apa? Mau curhat ini, curhat itu. Dengarkan sama walinya. Dengan yang lain. Itu metode internal. Kalau enggak juga dapat penyelesaian. Jangan mukul lagi. Jangan mukul anak orang. Jangan siksa anak orang. Metode eksternal, ajukan ke pengadilan. Sudah ada jalannya. Dan itu diakui oleh undang-undang. Diakui juga secara agama. Mengapa kita harus mengotori tangan kita dengan memberikan siksaan, pukulan, cacian, bahkan ardikan untuk pasangan kita ketika cinta kita mungkin sudah berkurang, rasa kita juga sudah mulai menipis, dan kita juga nggak mau berlama-lama satu rumah dengannya. Kalau orang sudah benci, tinggal satu rumah itu sangat menyiksa. Ya, mau ke dapur nampak dia, dia lagi. Mau masuk ke kamar sini nampak lagi dia. Kalau kita udah nggak suka sama orang, kita ya, nampak bayangan aja gimana? Benci ruman. Nah, kebencian ini kalau kita biarkan di dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita, ini bisa merusak ibadah kita. Nggak ada apa-apanya ibadah kita. Daripada ibadah kita rusak, tidak ada nilai apapun, selesaikanlah dengan metode ini. Biar tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Jalannya sudah diakui secara agama, metode ini juga sudah diakui secara hukum. Jadi tidak ada yang tersakiti dan sama-sama harus berbesar hati dengan segala keputusan yang diambil bersama. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, kita bisa share. Saya juga pernikahan saya ini tahun ke-21. Jadi masih banyak yang harus disesuaikan, karena sepanjang perkawinan adalah belajar untuk bisa saling memahami. Apalagi adik-adik yang akan masuk, yang belum menikah, sedang merencanakan pernikahan,
perbanyaklah untuk ilmu memasuki rumah tangga ini. Mana saja, bisa lewat HP, bisa baca buku, semua harus persiapkan karena ini ibadahnya dahsyat, pahalanya dahsyat, tetapi tantangannya juga dahsyat. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan dengan moderator. Terima kasih Bu Ima untuk materi KDRT-nya. Adik-adik semua setelah mendengar materi tentang KDRT, yang terbayang apa sih? Horor nggak sih? Horor. Belum apa-apa udah disajikan materi yang horor ya. Tapi perlu diketahui bahwa pernikahan itu enaknya cuman 1%. 90%-nya enak sekali. Enak banget. Jadi jangan fokus ke yang KDRT-nya. Kan? Banyak kita perlu belajar. Kenapa kita harus tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga? Karena kalau kita tahu penyebabnya, ya kan, kita sudah belajar duluan. Kalau saya boleh menganalogikan, hidup setelah berumah tangga itu ibarat terjun ke lautan. Kalian mau belajar berenang sekarang atau belajar berenang setelah berada di laut? Kalau belajarnya nanti ketika sudah berada di lautan, itu resikonya besar. Karena apa? Kedalamannya tidak terukur, arusnya tidak terukur, ya kan? Tapi kalau kita belajar berenang sebelum kita terjun ke lautan, kita udah tahu resikonya. Karena apa? Kalau di kolam renang itu kan semua sudah terukur. Itu perlu kita belajar duluan, ya kan? Ini terserah sama adik-adik mau belajarnya sekarang atau belajarnya nanti. Belajar sekarang. Makanya materi-materinya itu sudah diatur sedemikian rupa. Sampai KDRT pun sudah harus kita pelajari dari sekarang. Nah, setelah pemaparan tadi, saya yakin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua, dari ibunda mungkin yang sudah punya banyak pengalaman dalam berumah tangga, dari adik-adik semua. Kita buka sesi tanya jawab sekitar beberapa pertanyaan, ya kan, kita lihat kondisi. Mungkin kalau nggak banyak kita buka satu sesi, tapi kalau banyak kita buka 2 sesi. Kami persilahkan adik-adik, ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu mereka berpikir, mungkin saya tanya dulu Bu Ima ya. Pengalaman melihat rumah tangga orang, rumah tangga sendiri, rumah tangga orang-orang terdekat, ya kan? Bahkan rumah tangga mungkin karena saya juga seorang pemberi layanan, ya kan? Sering ada yang datang dengan kasus-kasus KDRT dalam rumah tangganya, ya kan? KDRT itu berulang ya Bu Ima, ya kan? Sudah memperoleh KDRT sekali, ya kan? Kemudian berusaha untuk memaafkan, mungkin berusaha untuk baik-baik, normal lagi, hubungannya jadi baik lagi. Nanti nggak lama kemudian datang lagi, ngeluh lagi, di KDRT-in lagi. Nah, sebenarnya siklus KDRT ini gimana sih Bu Ima? Kok bisa dia berulang terus? Ya, ingat nggak kasus selegram cut apa? Yang cut Intan ya, yang viral itu. Itu kan kasus KDRT yang berulang. Sampai dia punya anak 3. Ya. Ya itu karena dia ketergantungan sama pasangannya. Dan dia ketika minta maaf gitu, dia dengan harapan, oke, aku maafkan, mudah-mudahan bisa berubah. Ternyata di dalam perjalanan dia disakiti lagi. Kemudian si suami kembali dengan suasana yang lain. Maafkan saya mau berubah. Sebenarnya itu kesempatan yang diberikan sama Cut Intan itu, dengan harapan suaminya. Anaknya kan sudah 3 kalau nggak salah. Dan dia bertahan juga karena anak, ya kan? Tapi dia juga bergantung dengan suaminya. Jadi karena ketergantungan itu, Bu Hanim, kadang-kadang takut kalau nggak ada suami ini nanti gimana ya, tergantung dia. Kemudian juga tadi itu karena banyak sekali kasus kalau kita lihat ya,
yang artis, yang dia bertahan demi anak tapi akhirnya juga harus memilih bercerai. Itu setelah sekian tahun. Mungkin dengan harapan berubah, ada komunikasi dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk tidak berulang? Ada hal yang perlu memang dikomunikasikan kembali. No bang, janganlah sakiti seperti ini. Ini tidak sehat. Harus sama-sama mengakui, ini bang, kita tidak sehat. Kita tidak sehat, hubungan kita tidak sehat. Di mana yang harus kita perbaiki? Harus sama didiskusikan, harus didialogkan. Gitu. Dan ketika memang sudah tidak tadi mentok, makanya tadi metode tadi itu, metode 3 metode itu, personal, internal keluarga, dan eksternal. Gitu. Kita berharap yang eksternal itu terakhir lah. Kenapa? Jadi perlu waktu kita itu bisa mereview dulu bang, kita kan jumpanya kan waktu di laut ya bang. Aku jalannya sama teman-teman aku, bestie-bestie aku, abang sama bestie-bestie abang. Waktu aku lihat pertama kita tatap itu rasanya ada sesuatu yang disitulah kita rasanya ada. Kenapa waktu itu cinta kita begitu kuat? Sehingga kita memilih untuk menikah, tetapi kenapa memudar setelah itu rasa kita? Itu kan harus bisa dievaluasi bersama. Sampai mungkin ada toxic people, orang ketiga, dan itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Jadi jangan sampai saya mengatakan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada jika kedua belah pihak ini tahu, suami istri pasangan itu tahu berbagi peran, tahu hak dan kewajiban. Makanya perlu kali mempersiapkan diri itu yang seperti ini. Ini perlu kali. Kalau adik-adik nanti sudah mendaftar di KUA, itu bimbingan cuma berapa jam? 2 jam. Saya waktu di PP Mulabo, saya itu bekerja sama dengan KUA. Jadi ketika sudah ada beberapa pasangan, ada 12 atau 10 pasangan, nanti KUA nelpon saya, Bu Ima, ini ada 12 pasangan, rencana kita mau ada bimbingan nikah tanggal segini. 1 jam pertama saya akan bekali dengan fikih agama, fikihnya, kemudian nanti tolong setelah itu Bu Ima sampaikan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi, kayak gitu. Jadi selama itu saya bekerja sama seperti itu, cuma 2 jam ternyata. Baru kita belum semuanya sampai, itu udah selesai. Dan biasanya pun calonnya, kenapa dia datang pada waktu itu? Kalau nggak datang, nggak diabsen kan nggak ada izin, keluar izinnya kan gitu. Artinya itu dipaksa. Lembaga memaksa. Hari ini kita harus memaksa diri kita untuk mempersiapkan ini. Karena yang 2 jam di KUA itu nggak akan cukup. Nah, kenapa kami memilih sekolah ini harus ada? Kami mau membantu. Dengan tingginya tingkat perceraian di Aceh, kami nggak bisa lagi menghadang ataupun mencegah yang sudah terjadi. Tetapi untuk ke depan jangan sampai menambah jumlah itu. Makanya harus ada sekolah ini. Jangan sampai nanti menambah jumlah perceraian yang sudah ada. Kemarin 2024 7.000, 5.000 sekian itu gugat cerai. Artinya apa? Istri menggugat suami. 3.000-nya itu suami menceraikan istri. Tahun 2023 juga seperti itu. Nyaris 7.000. Dan 4.000-nya itu adalah istri gugat suami. Dan diantaranya kasus-kasus itu adalah karena KDRT. Nanti ini Bu Hanim nih psikolog nih. Nah, kenapa juga di sekolah Samara ini kalau kawan-kawan nanti sudah masuk ke ada grup, dalam grup boleh mau curhat, mau konseling, itu kita sediakan ya Bu Hanim ya. Kita siapkan. Mau bicara yang sudah married, nanti mau curhat ataupun mau konsultasi, itu juga bisa melalui grup.
dan bisa ditanyakan di dalam grup, saya mau ini dengan siapa ya, bisa saya bicarakan. Nah, sampai segitu kami mempersiapkan sekolah Sabara ini. Mudah-mudahan seperti tadi saya katakan, agar KDRT itu tidak berulang terjadi. Pertama, perempuannya itu, siapapun yang menjadi korbannya itu, jangan merasa ketergantungan. Kalau nggak ada dia, saya gimana ya? Jadi justru pasrah untuk menerima segala kekerasan itu. Sampaikan apa yang kita rasakan, jangan dipendam. Nanti yang membuatkan sakit psikis itu ya itu, memendam rasa sakit, memendam kekecewaan, tidak mau terbuka. Padahal kalau disampaikan sama suami mungkin akan lebih mudah. Tapi karena dia yang penting besok gitu ya, Bu Ani ya. Ya. Terima kasih Bu Ima. Nih mana nih suaranya teman-teman semua? Kita masih punya waktu loh 10 menit lagi. Kami kasih kesempatan untuk adik-adik. Ada hal yang ingin ditanyakan? Oh udah. Kalau udah satu nular dia, ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Nama saya Wulan, saya perwakilan dari Yayasan Lentera Habibi. Izin Ibu, kebetulan ini itu relate dengan penelitian saya dulu waktu skripsi tentang ibu yang memiliki anak penyintas kekerasan seksual. Jadi di situ saya melakukan penelitian dengan beragam kasus tentang ada yang memang anaknya itu merupakan korban dari incest, yang pelakunya itu ayah dan juga tetangga, paman dan sebagainya. Jadi ketika saya melakukan penelitian itu, saya jadi merasa trust issue seperti itu. Karena dari ibunya sendiri ada memang yang memang ibunya itu bekerja, ada juga sebagai ibu rumah tangga, tapi dua-duanya itu tidak menjamin bahwa anaknya itu akan baik-baik saja, dan tidak menjamin juga suami itu baik-baik saja seperti itu. Mungkin kami selama 3 hari ini dan sebelum-sebelumnya juga tahu kalau untuk memilih pasangan itu dibekali dengan agama seperti yang telah tertera di dalam hadis. Tapi saya ingin meminta pandangan dari Ibu sebagai yang memang sudah senior dalam pernikahan, dengan usia pernikahannya tadi 21 tahun. Saya ingin meminta tips, apakah ada tips khusus dari Ibu untuk memilih pasangan seperti itu? Mungkin kita bisa screening awal nih dengan perilaku A, B, C. Ini memungkinkan dia nanti dalam rumah tangga akan melakukan KDRT. Karena kan yang kita kenali semua itu adalah topeng awalnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Wulan. Satu lagi aja terus ya Bu, biar ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safira. Izin bertanya Bu. Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama, saya melihat bahwa orang-orang yang sudah berkeluarga dan mengalami KDRT itu terjebak dalam hubungan toksik Bu sebenarnya. Jadi laki-lakinya seringkali memberikan love bombing kalau kita bilang sekarang, cinta yang bertubi-tubi, habis itu bikin kesalahan, maksudnya menghukum dengan cara kekerasan kayak gitu. Habis itu siap itu nanti kasih sayang lagi, love bombing tuh kayak gitu selalu. Jadi dihantui sama itu. Jadi waktu berpikir untuk udah cukup, ini udah kekerasan, udah kesekian. Tapi waktu nanti saya minta maaf, nanti dihujani lagi dengan cinta-cintanya tuh, balik lagi Bu. Jadi menurut Ibu sendiri, bagaimana pandangan Ibu tentang hal tersebut? Karena wanita nih sering suka lupa Bu. Udah disakitin nanti lupa. Seringnya kayak gitu. Jadi kayak mau keluar dari zona setan tapi nggak bisa istilahnya. Jadi apa ya? Sampai mana kira-kira perempuan itu bisa bertahan gitu Bu? Dari zona tersebut Bu. Yang kedua, ada isu yang terbaru Bu nih tentang komunikasi, di mana sekarang anak-anak muda sekarang itu lebih suka curhatnya sama Meta Bu. Alasannya
sama AI sama Meta. Karena alasannya Meta tuh nggak cerewet Bu, maksudnya istilahnya dia menjawab dengan lebih rasional kayak gitu. Terus kalau misalnya dari psikologi perempuannya sendiri, kadang perempuan tuh gini loh Bu, kalau mau cerita dia pengennya didengarkan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang solusi, kadang perempuan udah punya solusi itu Bu. Tapi kadang-kadang kalau kita mau curhat sama suami ataupun sama orang sekitar kita kayak gitu, lebih tepatnya suami lah Bu, karena berbagi cerita kita sama suami kan. Waktu mau cerita soal suami, kadang kita pengen didengarkan, tapi suami nggak mau mendengarkan cerita kita yang panjang, karena kan kita sukanya cerita dulu semua, baru nanti pertanyaan cuma di ujung. Kadang pun pernyataan itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kadang suami lebih kayak udahlah jangan panjang kali, intinya apa kayak gitu, dan memberikan solusi. Kadang kita pengennya didengar karena kita psikologi kita pengen keluarin kata-kata yang beribu satu harinya itu loh Bu. Itu kayak mana Bu menurut Ibu? Apakah itu menjadi faktor juga kerenggangan rumah tangga kayak gitu sehingga nanti menimbulkan kececokan? Apa boleh maksudnya menggunakan metanin sebagai solusi untuk si perempuan nih kayak gitu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Ini satu lagi nih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu Ibu, nama saya Gita Hayatun. Di sini saya perwakilan dari pimpinan wilayah Nahdlatul Indonesia Aceh. Di sini mungkin sedikit bagi pengalaman juga sekaligus pertanyaan gitu. Jadi bagaimana kita merespon ketika ayah sendiri gitu selingkuh misalnya, itu kan salah satu pemicu dalam keluarga juga kan, perceraian. Nah selingkuh, dan itu bukan hanya terjadi sekali ataupun 2 kali. Dan pas kali beberapa waktu ke depannya tuh memang orang, misalnya ibunya ini udah tahu nih, mama kita udah tahu kalau misalnya ayah kita tuh selingkuh dan udah dimaafkan beberapa kali. Dan masuk ke beberapa kali ke depannya ini, mama kita nggak tahu. Dan yang melihat sendiri itu kita. Jadi posisinya tuh yang kita pahami itu mama kita tuh waktu itu bahagia gitu, nggak ada masalah, nggak ada apapun kita lihatnya kan. Tapi dengan satu posisi kita lihat ayah kita pun selingkuh, rasanya pengen ungkapin sama mama, cuman dalam keadaan mama kita pun lagi baik-baik saja gitu. Jadi kita pun posisinya tuh mau ungkapin takutnya kayak gini, nggak diungkapin pun rasanya kayak sakit, lebih sakit gitu kalau kita nggak ungkapin. Nah bagaimana cara pandangan kita sebagai anak untuk merespon hal tersebut? Apakah kita perlu duduk dengan orang tua untuk komunikasi, atau bagaimana lah cara kita Bu gitu? Terima kasih. Terima kasih Gita. Masih ada? Biar sekalian nanti Bu Ima jawabnya, atau sudah cukup? Baik, ini ada 3 Bu Ima ya. Yang pertama ada dari Wulan, kemudian Dinda dan Gita. Bu Ima sudah ini ya. Baik, yang pertama tentang kriteria ya. Mendeteksi calon. Ya. Saya yakin gini, di dalam Al-Quran dikatakan orang yang baik bersama orang yang baik, orang yang soleh bersama orang yang soleh, orang yang muttaqin bersama orang yang muttaqin. Itu menjadi acuan saya waktu itu. Jadi kadar kita, Allah memberikan kita itu sepadan dengan kita. Walaupun kita harus berusaha mencari yang terbaik, tapi kitanya harus baik dulu. Jangan berharap kita mendapat yang baik, tetapi kita tidak baik. Kita harus baik dulu agar Allah memberikan kita yang terbaik. Kalau tips saya ketika saya dicampakkan, maksudnya saya ditinggalkan sama calon suami saya berpikir ini yang terbaik. Allah kasih dan kemudian Allah mengganti yang baik. Dan juga kriterianya itu jangan yang muluk-muluk. Misalnya gini, saya mau dapat suami ganteng, kaya, kemudian
kerjaannya kontraktor ataupun PNS dan seterusnya. Itu kriteria-kriteria yang kita pasang secara duniawi itu belum tentu dapat semuanya. Coba letakkan minimal calon yang kita inginkan itu yang bagaimana. Kalau ditanya ke saya ya, bagaimana? Minimal bagaimana? Yang paling penting ketika saya ada orang yang meminta saya untuk menjadi pasangannya, yang saya komitmennya itu adalah komitmen oke, hari ini ke depannya rumah tangganya mau gimana. Ada kesepakatan, makanya tadi saya katakan kalau memang sudah ada pasangan yang mau atau memang kita suka, itu diskusi dulu. Bicara, kalau kita di sekolah Samara yang biasanya kita ikuti, kita juga menyediakan macam perantara untuk bisa berdiskusi ya, gitu. Kalau memang hari ini bisa berdiskusi secara langsung, coba diskusi secara langsung, apa kamu bagaimana, saya bagaimana. Jadi kalau ditanya gimana, kalau saya kemarin tidak pasang target dapat ASN, enggak, tapi Allah kasihkan saya yang ASN. Kemudian target saya nggak punya target, tetap target yang seperti A, B, C saya itu nggak punya. Ketika ada yang datang pada saya dan saya harus tahu dia itu siapa. Artinya kalau adik-adik sudah suka sama seseorang, tanyalah sama tetangganya, tanyalah dengan kawannya, ataupun kalau perlu tanya sama musuhnya. Karena kalau tanya sama musuhnya itu semua yang jelek itu keluar. Setelah itu jumpa sama teman terbaiknya biar bisa kita konfront informasinya. Biar itu balance. Kalau kita hanya nanya sama bestinya, oh baik kali dia, kami selalu kan ditraktirin. Iya karena dia suka ditraktir. Baiklah semua gitu. Coba sama yang misalnya dia orangnya nggak suka di warung kopi, nggak bisa traktir, tanya sama kawannya itu. Nanti susah hidup sama dia. Ya kenapa gitu? Males sekali dia traktir kawan sekali. Karena tidak ditraktir. Jadi hal-hal informasi yang seperti itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita tahu karakter dia, keluarganya bagaimana, keluarganya, latar belakangnya. Kan biasanya kayak gitu. Saya itu diselisih sama suami saya karena kami jumpanya di Malaysia. Kami sama-sama S2 di sana. Dan jumpanya pun agak aneh. Waktu itu belum ada pesawat yang ke Kuala Lumpur. Jadi kami harus ke Penang naik kapal kemudian kami ke Belawan. Nah ketemunya di kapal macam di film-film, tapi bukan kapal Titanic. Di kapal. Nah kita jumpanya intensnya di situ, duduknya sebelahan, kemudian kita pernah jumpa. Dan itu jumpanya seperti biasa. Setelah jumpa kami sampai ke Belawan, dia pulang, suami saya orang Pidi, saya pulang Aceh Barat, saya pulang ke Aceh Barat. Nah itu memang nggak ketemu dan saya pun nggak ingat lagi nih. Tetapi karena kita waktu sama di Aceh, student Aceh, kita punya persatuan di sana, kita punya nomor telepon dan nelpon. Dan itu pun nelponnya biasa. Nah ketika sudah siap liburan, waktu liburan panjang kembali dan nelpon lagi. Menyatakan kalau saya mau menjadi pendamping kamu bagaimana? Itu pertanyaannya. Bagi saya pertanyaan itu menjadi penting karena nggak mudah itu orang mau cepat kali menyampaikan keinginannya. Artinya keinginannya ada, artinya dia tulus. Karena kami nggak ada jumpa. Setelah cuma di dalam kapal itu saja. Dari Penang ke Belawan itu 4 jam, lumayan untuk bisa diskusi banyak. Dan kita tidak mendiskutkan yang lain, karena kami sama-sama orang pergerakan, kami orang-orang yang bergerak di referendum. Waktu itu kita mereview saja, dulu seperti ini pergerakannya, dulu kawan ini di mana, ada kawan yang sudah ada di Swedia, kita mereview itu aja. Dan selebihnya kami tidak bicara tentang rasa waktu itu. Tapi setelah itu, nah ketika dikatakan itu, Oke. Maunya apa? Kalau cuma untuk menjadi pendamping pacaran, no, saya bilang. Tetapi kalau memang mau menjadikan saya sebagai istri,
silakan minta saya sama bapak saya. Gitu aja. Kemudian sudah sampai sana, beliau balik lagi ke sini ngelamar saya di KL. Saya nggak pulang, waktu datang dihantar cincin tunangan dan semua saya nggak di sini. Saya ada di KL. Jadi orang tua saya yang terima. Jadi kalau ditanya sama saya 21 tahun pernikahan dengan berbagai macam cobaan dalam pernikahan, dan kriteria saya waktu itu adalah saya ingin dia itu jadi imam terbaik dan saya tahu agamanya baik. Saya yakin itu. Gitu. Kalau agamanya sudah baik dan kita juga tahu lah terus selesai. Kalau saya yakin seperti itu. Tapi kan hari ini kan adik-adik kan beda zamannya sama zaman kita ya Bu Anim ya. Kriteria sekarang kan bukan hanya cukup itu ya. Ya. Kalau adik-adik yang sekarang ya. Ada kriteria lain. Cuma saya mau ingatkan bahwa agama kita yang paling diajarkan dalam mencari pasangan itu apanya? Agamanya. Jangan cari pasangan yang tidak sholat. Jangan cari pasangan yang tidak sholat. Kalaulah dia bisa tidak patuh kepada Allah, bagaimana dia mau membimbing kita? Jangan cari suami yang tidak sholat. Kalau harta, rajin kita bisa dapat. Kalau masalah harta kita bisa bekerja untuk dapat. Tetapi orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan apa-apa dan dunia akan meninggalkannya. Itu ya adik ya. Insyaallah. Bismillah, niat baik, doa selalu sama Allah. Ya Allah, datangkan saya pasangan yang baik. Jadi kitanya harus baik dulu. Karena nggak mungkin Allah datangkan yang baik kalau kita nggak baik. Allah itu balance, maha tahu. Ini kadarnya segini. Yang perlu dikasih kadarnya yang segini. Itu, ya. Jangan yang macam-macam di itu ya, kriterianya. Ya. Oke, untuk Dinda tadi nanyanya ada orang yang bisa keluar dari zona setannya. Nah itu kan biasanya kan yang seperti itu dia kan pertimbangannya itu kan pertimbangan tadi budaya patriarkinya, ya. Kemudian juga ada ketergantungan ekonomi. Tadi saya sudah ucapkan juga karena ada pertimbangan agama. Padahal itu semua menyiksa. Kalau dalam psikologi apa istilahnya Bu Hanim? Apa Stockholm syndrome gitu atau apa ya? Ya, maksudnya dia memang tergantung sehingga kan kalau di apa aja dia terima aja. Kadang menganggap ya kalau dia ngelawan dibilang istri durhaka, jadi menerima saja dipukul, padahal nggak tahu suami juga durhaka kepada istri. Jadi tidak ada yang namanya suami istri durhaka, suami durhaka juga ada. Sama juga ada anak durhaka dan ada juga orang tua yang durhaka. Seperti kasus tadi yang disampaikan tadi, orang tua menggagahi anaknya, memperkosa anak, itu adalah orang tua yang durhaka. Jadi nggak ada yang satu perempuan itu durhaka, istri durhaka, suami nggak durhaka. Dan suami yang melakukan KDRT adalah suami yang durhaka kepada istri. Dan itu bagian yang memang tidak mendapatkan ridho apapun. Kemudian ada satu lagi, kenapa dia nggak mau tidak mau keluar dari zona aman itu, dia merasa merasa nanti kalau aku keluar dari zona ini aku gimana sendiri. Bisa nggak aku lalui sendiri? Padahal dia ada keluarga, dia ada Allah gitu. Jadi mintalah kekuatan itu pada Allah dan coba bicarakan dengan keluarga. Nah orang tua kita pun kalau kita sampaikan kepada mak, aku dipukul, mak kita marah itu. Tapi cara komunikasikannya itu bagaimana? Tadi kan sudah ada metodenya. Metode harus personal dulu. Bang, ini aku nggak tahan bang. Aku nikah sama abang. Aku pikir aku bisa bahagia sama abang.
abang nggak menyakiti aku, abang sayang dengan aku. Tapi kalau aku dipukulin terus, ini bukan ini bang yang aku inginkan dari pernikahan ini. Sampaikan aja. Minta maaf. Ya, ada toleran yang harus disepakati ya Bu Hani ya. Oh ya, harus disepakati. Dia minta maaf, macam kasus Cut Intan tadi kan gitu, minta maaf lagi, akhirnya kan tidak tahan juga. Itu setelah berapa tahun dia harus menguatkan dirinya untuk bisa keluar dari zona itu. Hah? Anaknya sudah 3, bertahan sampai anak ketiga, akhirnya dia angkat tangan. Coba bayangkan yang kemarin dia di mana, ketika kok bisa tidak mengambil keputusan yang tepat untuk kebahagiaan dirinya. Seperti itu juga dengan kita. Allah juga nggak suka gitu. Rumah tangga kita bertahan untuk tahankan rumah tangga tapi nggak bahagia, itu ibadah kita nggak bagus. Sementara kita menikah untuk mendapatkan ibadah yang bagus, tapi justru ibadah kita tidak bagus karena keterbukaan kita di dalam rumah tangga. Karena kita tidak bisa menghargai dan menyayangi pasangan, itu tidak dibenarkan. Gitu. Harus dibicarakan. Dan jangan pernah mengorbankan kebahagiaan kita sebagai seorang istri hanya karena anak atau karena dengan pemahaman kita takut dosa. Gak ada. Justru kita dosa ketika kita selalu ngedumel di dalam hati. Ngedumel tahu nggak dalam bahasa apa? Ngedumel. Merepet di hati. Ya, udah pulang lagi singa tuh. Udah pulang lagi dia tuh. Ketakutan itu akhirnya membuat kita ngedumel untuk suami kita. Itu kan masih status suami kita. Tetapi kita mencacinya di dalam dengan verbal karena kita takut, tapi kita mencacinya di dalam hati. Kalau bisa janganlah pulang dia tuh. Karena kita ketakutan menghadapi dia. Ketakutan. Dan bukan kemungkinan ketika kita harus melayani biologis sama dia, ikhlas enggak kita? Karena kita takut. Kita sudah tidak merasakan nikmat lagi berhubungan. Karena ya tadi, kalau nggak dikasih, mungkin dia akan mukul lagi, krepak lagi. Akhirnya kita harus melakukan menyalurkan seksualitas dia, birahi dia, tapi kita dalam keadaan sakit dan tidak ikhlas. Apa yang mau didapatkan dari itu? Ibadah pun tidak dapat. Sekali lagi, pahami dan ketahui dengan baik bagaimana cara berkomunikasi yang bagus. Dan jangan pernah memposisikan kita sebagai orang yang harus selalu berkorban atas nama kebahagiaan orang lain. Karena itu bisa membuat kita binasa secara pelan-pelan. Gitu. Gitu ya, Dinda ya. Udah ya? Yang oh iya. Iya. Ya bicara gimana ya? Kalau saya nggak suka nanya sama si Meta itu. Malahan saya pengen, kenapa sih di HP ini ada dia gitu? Kenapa sih di HP itu ada dia? Dan sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan curhat sama dia? Nggak tahu. Gini, oke, kalau mau misalnya suami, kayak tadi saya bilang, saya sama suami saya bilang, Bang, saya mau curhat, dengar aja ya, jangan kasih solusi. Saya bilang sama suami gitu, jangan kasih solusi, jangan kasih komentar, dengar aja. Karena betul, kadang-kadang kita udah tahu solusinya, kita udah punya solusinya, kita cuma pengen mengeluarkan saja, biar nggak penuh di sini, mau mengeluarkan saja. Abang dengar aja, jangan komentar, jangan kasih solusi. Kalau abang nggak dengar nanti curhat sama yang lain. Harus dengar, dia dengar aja. Udah selesai kan? Bilang terima kasih, makasih ya bang udah dengerin, udah plong. Gitu. Kapan mau curhat? Abang sibuk, nanti aja bang menjelang tidur ya. Nggak apa-apa, nanti kalau tuh sedang di atas tempat tidur kita curhat, dia tidur, dia biarin aja. Ngomong aja terus. Nanti dia tidur dia sendiri karena kita terlampau banyak ngomong. Biarin aja, artinya kita udah keluarkan. Kita kan nggak perlu ada komentar, ya kan? Kalau saya biasanya di depan TV di ruang tamu tuh, duduk situ udah siap semua, dan itu malam. Setelah isya, setelah sholat duduk, itu dia sedang nulis, bang mau curhat. Bentar, kalau memang belum, bentar.
Karena udah bilang pokoknya didengerin aja, jangan kasih solusi, gitu ya. Curhatnya itu harus curhat yang bisa apa? Tapi orang punya kasih sendiri. Gimana Bu Hani penyakit apa tuh kira-kira? Nggak jadi masalah. Ini Bu Hani orang psikolog, nanti bisa di closing aja ya. Nah, ada yang terakhir ini tentang perselingkuhan. Jadi yang kasus yang saya cerita tadi, salah satu mahasiswa itu adalah anak yang memang merasa hancur ketika melihat ayah kandungnya stroke tetapi ibunya berselingkuh sama pamannya. Kalau ditanya sama saya, yang salah tadi judul kita itu kesetiaan. Dalam berbagai keadaan apapun, itu kita masih punya sah dengan suami kita walaupun dalam keadaan stroke. Sementara yang dilakukan dengan adiknya itu adalah sebuah dosa. Yang menjadi korbannya siapa? Si anak yang harus melihat, si anak yang harus mendengar curhatannya. Ibunya yang salah. Nah, ini yang saya katakan tadi, ibu durhaka ini, dia istri durhaka dan ibu durhaka. Dia durhaka sebagai ibu dan dia durhaka sebagai istri. Apa yang harus dilakukan tadi ya? Apa yang harus dilakukan? Bicara dengan keluarga, di tingkat keluarga dulu. Pastikan sama nenek misalnya yang terdekat untuk bicarakan ini. Kalau ibu tidak mau terbuka dengan keluarganya, tapi kamu tahu, kamu harus sampaikan itu. Selesaikan dulu di tingkat keluarga. Karena kalau secara personal misalnya personal mereka tidak selesai, dan itu harus dilakukan dengan keluarga. Jangan dibiarkan, karena nanti membiarkan yang dosa pun kita juga ikut dalam dosa tersebut. Apalagi ini orang tua kita, ya kan? Harus kita sampaikan. Kalau kita sudah dewasa, kalau kita bisa curhat sama ayah ataupun sama ibu, bisa sampaikan, Bu, menurut ibu apa yang ibu lakukan ibu terapkan. Ibu terikat dengan perkawinan sah dengan ini, tapi ibu melakukan yang zina dengan lain. Ini kan perlakuan hubungan yang di luar dari yang sah ibu lakukan. Walaupun cuma pacaran, tetapi pacaran itu adalah bagian dari zina yang ibu lakukan, dan ini tidak sah, dan ini tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan budaya kita. Kalau kita sudah dewasa tidak jadi masalah. Mungkin ibu kita kurang paham, mungkin ibu kita kurang pendidikan, karena kita orang berpendidikan, itu yang harus kita sampaikan. Makanya kenapa investasi dari generasi ataupun anak soleh dan soleha itu menjadi amal jariah orang tua, ya ini dia. Kita harus tahu sehingga kita bisa memberitahukan bukan hanya untuk orang lain, juga untuk keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Kita suruh menjaga diri kita, tetapi kita juga diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, termasuk hal-hal yang tadi, perselingkuhan, judi online, dan seterusnya. Gitu ya. Moga insya Allah semuanya dapat pasangan yang baik, yang soleh, kemudian juga kehidupannya penuh berkah dari Allah ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima. Kita terbatas waktu nih. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan dan juga banyak hal sebenarnya yang ingin dipaparkan lagi Bu Ima. Tapi karena memang kita sudah azan, setelah ini juga masih ada satu lagi materi yang harus kita ikutin. Jadi terpaksa kita menutup ruang diskusi untuk tema KDRT. Mungkin sedikit saja saya mengambil kesimpulan tentang love bombing tadi. Kayaknya ini perlu satu lagi materinya, karena ini juga berkaitan dengan siklus yang sama dengan KDRT. Karena siklus itu akan terus berulang. Ada masa tegang, ada masa eksekusi, ada masa rekonsiliasi. Nanti ketegangan lagi, berulang-ulang terus di situ. Jadi memang KDRT ini adalah luka yang tidak terlihat namun selalu meninggalkan bekas yang mendalam. Barangkali kita ini juga adalah sadar tidak sadar, bisa jadi kita adalah korban KDRT, ya kan? Kita nggak sadar, terkadang kita ini adalah korban. Jadi sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk memutuskan mata rantai itu.
Karena apa? Perlakuan orang tua kita itu akan tersimpan rapi di alam bawah sadar kita. Nanti sedikit ada faktor pemicu. Bahasa Acehnya itu cukeh sedikit keluar semua. Kalau ada istilah lupa, trauma itu akan sembuh dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. No. Luka itu akan tersimpan rapi di alam bawah sadar. Ketika ada faktor pencetus, dia bisa hadir utuh. Contoh misalnya, kecelakaan saja, ketika suatu hari kita mengalami kecelakaan, 10 tahun berikutnya ketika kecelakaan yang lain terjadi dan bisa memicu ingatan traumatis itu hadir, itu bisa hadir utuh. Bahkan bau darah yang kita rasakan 10 tahun yang lalu itu bisa terasa kembali. Gimana sensasi tubuh perihnya itu bisa kita rasakan kembali. Makanya KDRT juga demikian. Jadi adinda semua, ibunda, saatnya kita putuskan mata rantai KDRT itu. Dimulai dari kita pada saat kita ingin membangun rumah tangga, ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangga, supaya KDRT ini memang harus putus demi masa depan anak cucu kita nanti. Mungkin untuk hari ini cukup dulu, kita harus sholat asar ya kan. Saya tutup dengan bungkus kasur pakai sarung goni. Simpan rapat dalam lemari. Panjat syukur atas rahmat hari ini yang telah dan masih Allah beri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja.